Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari tim Coding Muda Mengamankan Data akan mempresentasikan mengenai Synthetic Data Generation untuk klasifikasi sentimen review online. Video kali ini sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah keamanan data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Titik Prabowo, STMT. Selanjutnya, berikut merupakan kelompok kami dari tim coding muda mengamankan data. Dengan saya sendiri, Gabriel Albert sebagai Project Manager, Naufal Arkan Wahid sebagai Data Analis, Hanif Imaduddin sebagai Developer, dan yang terakhir ada Putu Patmanaba sebagai Evaluator. Selanjutnya, dalam tugas ini dilatar belakangi dengan banyaknya kasus review online yang ada kebocoran-kebocoran seperti identitas nama, identitas pekerjaan, histori kunjungan lokasi, ataupun histori tempat kerja, seperti dua sampel yang sudah kita berikan di sini. Dan dari setiap baris review itu, kita bisa mengidentifikasi individu unik melalui nama, pekerjaan, histori kunjungan lokasi, maupun histori tempat kerja. Sebagai salah satu contoh, kita bisa mengidentifikasi Raymond, seorang seasoned engineer yang awal karirnya ada di Tanya Village. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai singlot dari data kami, di mana ini terbagi menjadi nama, employer, profession, dan lokasi. Nah, di sini kami mengambil dua sampel data. Bisa kita lihat, data pertama milik untuk Nathan dan data kedua milik kolom. Nah, untuk data pertama, bisa dilihat bahwa yang terleak atau yang terekspos pada data Nathan, yaitu berupa nama dia sendiri, yaitu Nathan, dan emailnya. Kemudian untuk employer dan profession tidak terekspos di datanya, tapi untuk lokasi tetap terekspos di mana yaitu di Niva Era. Nah, dari sini didapatkan potensi kebocoran berupa Nathan dengan email nathan.williams82@cloud.com mengunjungi Niva Era pada 18 Mei 2024. Sementara untuk sampel data kedua bisa kita lihat di bawah, yang terekspos berupa nama yaitu berupa kolom, employer-nya berupa Rock Ltd, profesinya sebagai graphic designer, dan lokasinya di Gemini di mana potensi kebocoran dari data ini yaitu kolom seorang graphic designer di Rock Ltd yang mengunjungi Gemini pada 12 Mei 2023. Kan yaitu adalah dataset panorama, di mana dataset panorama adalah profile based assemblage for naturalistic online representation and attribute memorization analysis, di mana dataset yang digunakan ini merupakan dataset yang berisi kumpulan ulasan pelanggan terhadap berbagai layanan. Nah, untuk sentimennya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sentimen positif dengan 1089 ulasan dan juga 911 ulasan dikategorikan sebagai sentimen yang negatif. Terlihat dalam sebuah diagram batang. Kemudian kita akan melakukan breakdown datanya terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan yang nantinya sebagai kata kunci dari pertanyaan ini, sejauh mana kombinasi atribut membuat kita mengenali identitas pribadi atau PII-nya. Nah, setelah kami melakukan breakdown data, akhirnya kami menemukan beberapa hal. Yang pertama, 1971 baris ternyata memuat nama asli. Jadi sangat banyak ya dari 2000, tereksposnya 1971. Kemudian cukup banyak juga 1937 baris yang memuat informasi dari lokasinya. Kemudian ada 20 baris yang mengandung identitas email dan juga ada 631 baris memuat informasi profesi dan atau tempat bekerja. Hal ini tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat riskan untuk data keamanan data pribadi itu sendiri. Nah, akhirnya ada dua kemungkinan solusi dalam dua temuan ini ketika kita kategorikan menjadi dua. Untuk temuan nama asli dan juga informasi lokasi, kemungkinan solusi yang digunakan adalah kami akan memotong ulasan
sehingga hanya berfokus kepada bagian yang berisi ulasan itu saja atau opini masyarakat. Jadi untuk nama asli dan juga lokasi kita hapus agar datanya benar-benar kita melihat, oh ini memang ulasannya seperti ini tanpa adanya pengaruh nama asli dan juga informasi lokasi. Nah, kemudian untuk menangani adanya email dan juga profesi atau tempat bekerja, kami memiliki solusi, dan kemungkinan solusinya adalah generating data sintetis untuk menangani kata atau frasa yang mengandung identitas pribadi atau PII. Jadi kami mengambil hal-hal yang bisa kami generalisasi supaya tidak memuat secara langsung data pribadi atau PII yang dimiliki oleh orang yang melakukan yang memberi ulasan seperti itu. Baik, selanjutnya. Oh, baik. Di sini sekarang kami menyajikan metodologi yang kami gunakan dalam membangun untuk menggenerasi data sintetis dan memanfaatkannya. Yang pertama, kami seperti dijelaskan sebelumnya, kami mengambil data secara online yang berupa review online, kemudian kami melakukan exploratory data analysis untuk mengetahui struktur data, distribusi sentimen, dan sampel teksnya. Kemudian kami mendeteksi resiko dari PII, kemudian kami memasuki itu fase synthetic data generation. Di sini kami mencoba beberapa metode prompt engineering, ada metode basic, yaitu metode yang paling sederhana, kemudian ada PII placeholder dengan mengganti bagian-bagian yang bisa mengidentifikasi pengguna dengan placeholder yang sudah ditentukan. Kemudian ada natural generalization, kemudian ada few shot prompting. Kemudian hasilnya kami lakukan evaluasi dengan menghitung sukses rate. Kemudian kita juga menghitung PII rate, kemudian ada placeholder rate. Kemudian kami menghitung skornya dan kami memilih metode yang terbaik untuk menggenerasi data yang penuh menggunakan model Llama 3.1 dengan parameter 8B. Kemudian kami menyimpan data dan selanjutnya kami masuki fase eh, memanfaatkan data sintetis tersebut. Di sini kami melakukan tahap pemodelan. Yang pertama ada load dataset yang sudah dataset asli dan dataset sintetis. Kemudian di sini kami melakukan text pre-processing dengan mengubah menjadi lowercase, menghapus URL, normalisasi white space, dan label encoding. Kemudian kami membagi data menjadi data original dan data sintetis. Dan kemudian kedua data tersebut masuk ke proses TF-IDF untuk mengubah data teks menjadi representasi eh, numerik. Kemudian kami melakukan modeling menggunakan 4 model. Yang pertama ada logistic regression, kemudian ada random forest, kemudian ada XGBoost, dan terakhir adalah GBM. Kemudian kami melakukan evaluasi terhadap 4 model tersebut menggunakan matrix accuracy, precision, recall, dan advanced score. Dan terakhir kami lakukan analisis pada sisi privasi, utility, dan fidelity. Kemudian selanjutnya, di sini adalah beberapa eh, metode prompting yang kami coba. Yang pertama ada metode basic, di sini hanya prompt dasar saja dengan perintah yang sederhana. Kemudian metode yang kedua ada PIA placeholder. Di sini pada metode ini kami mengganti personality identifiable information dengan placeholder tertentu. Misalnya untuk nama kami mengganti menjadi kurung person name, kemudian untuk font kami mengganti jadi eh, kurung siku, font kurung siku, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga ini ada natural generalization. Jadi alih-alih kami mengganti PII dengan placeholder yang sama, kami eh, pada prompting ini kami akan sebuah PII akan diganti dengan kata-kata yang lebih natural. Misalnya, jika ada nama John, maka diganti dengan a customer. Kemudian jika ada ABC Corp, maka diganti menjadi my workplace, dan seterusnya. Kemudian metode yang terakhir ada view shot. Di metode prompting ini eh, diberikan beberapa contoh dari hasil generasi data sintetis agar model lebih paham data sintetis seperti apa yang kami inginkan. Kemudian selanjutnya, baik.
Nah, dari berbagai jenis prompt yang sudah dilakukan, kita akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing prompt tersebut. Nah, bisa dilihat pada tabel terdapat prompt basic, PI placeholder, natural generation, dan juga view shot. Nah, dari tiap-tiap ini ternyata untuk yang basic suksesnya 100%, sementara PII placeholder 90%, natural generation 100%, dan sementara view shot mendapat 90%. Nah, jadinya untuk total sintetisnya untuk basic 50, placeholder 45, natural 50, dan viewset 45. Nah, untuk PI free persentasenya semuanya mendapatkan 100%, tapi pada placeholder persennya untuk placeholder mendapatkan 35,56%. Nah, bisa dilihat pada sebelah kanan itu berupa sampel data di mana itu membandingkan data original juga sintetis. Bisa dilihat pada yang awalnya masih ada mengenai pekerjaan dan lain sebagainya sudah tergantikan. Mungkin di contoh kedua lebih terlihat di mana bisa terlihat untuk di sintetisnya ada dalam kurung company besar di mana ini mendedikasikan bahwa teknik kita berhasil menyembunyikan data pribadi. Nah, dari semua uji coba ini didapatkan bahwa prompt natural generation memiliki skor paling tinggi bersamaan dengan prompt basic. Dengan skor suksesnya 100%, maka prompt natural generation akan dipakai untuk generate data sintetis. Selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan sintetis data, di mana data originalnya itu berupa 2000, setelah dilakukan sintetis menggunakan teknik sebelumnya, didapatkan total datanya menjadi 1907. Ini berkurang karena memang beberapa data ada yang mengalami sukses rate-nya gagal. Maka total data terakhir mendapatkan 1907. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi model yang kami lakukan begitu. Nah, yang pertama kami menggunakan 4 model like GBM, Logistic Regression, Random Forest, dan juga Extreme Gradient Boosting atau XGBoost untuk melakukan evaluasi. Nah, terlihat dalam tabel bahwasanya dengan original data untuk metriknya F1 makro ya, F1 score, kemudian kita menggunakan makro average, di mana kita melihat untuk LGBM ketika data original itu ditemukan sebesar 0,848912. Kemudian untuk sintetik datanya dengan data sintetis kami menemukan hasil evaluasi akhirnya 0,784866. Nah, di sini terlihat ada perbedaan sekitar eh, 7,54 ya dalam persen. Kemudian dilihat juga itu ada perbedaan di difference dalam tingkat angkanya itu sebesar selisihnya 0,064046 begitu. Nah, selanjutnya dengan logistic regression ini terlihat tidak terlalu jauh di mana perbedaan selisihnya sekitar min 0,000114 dengan persentasenya 0,01%. Nah, random forestnya juga terlihat tidak terlalu berbeda dari 0,865326 menjadi 0,84373. Nah, untuk extreme gradient boosting ini juga tidak cukup jauh bedanya dari 0,849912 menuju 0,812554. Sehingga untuk meannya sendiri atau rata-rata dari metrik F1 selisih metriknya itu sebesar negatif 3,6125%. Baik, selanjutnya. Nah, di sini terlihat ada visualisasi dan untuk yang batang berwarna biru merupakan data original dan batang berwarna merah itu data sintetik. Nah, ketika di metrik akurasi kita melihat bahwasanya perbedaan yang terlihat cukup jauh itu memang di LGPM ya dan itu berlaku ke metric recall, kemudian precision juga dan F1 score. Namun untuk eh, dengan logistic regression itu di akurasi, presisi, recall dan F1 score-nya itu sangat-sangat mendekati mirip gitu ya. Nah, kemudian di random forest juga tidak terlihat perbedaan yang cukup menyimpang, mungkin yang terlihat signifikan ada di precision. Dan untuk model extreme gradient boosting juga tidak terlalu terlihat
berbeda sekali, yang berbeda dengan LGBM. Nah, akhirnya kami menyimpulkan bahwasanya dengan ini tidak ada perbedaan signifikan pada setiap matriks antara data-data original yang awal kami kumpulkan sebanyak 2000 ulasan dengan data yang telah disintetis sebanyak 1907. Begitu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, kita akan melihat evaluasi data sintetis dari segi privacy, utility, dan fidelity. Di mana yang pertama, sintetik data yang dihasilkan itu terlindungi dari privacy attack dengan 100% PII free. Lalu untuk utility sendiri, sintetik data yang dihasilkan memiliki kegunaan untuk analisis dan modeling dengan rata-rata perubahan F1 score hanya di berkurang minus 3,61%, di mana generalisasi ini tidak signifikan menurunkan performa model. Yang terakhir ada fidelity, di mana sintetik data yang dihasilkan memiliki distribusi yang tidak jauh berbeda. Hanya terjadi pergeseran marginal yang sangat kecil, yaitu sebesar 1,49%. Dan di sini, keberhasilan melakukan anonimisasi dalam generalisasi sintetik data ini memastikan kepatuhan kita terhadap UU nomor 27 tahun 2022 terkait UU PDP, dan dengan mentransformasi dari 98,55% data sensitif menjadi data sintetis yang anonim, kita telah memenuhi kewajiban teknis dalam menjaga kerahasiaan data pada pasal 35 dan memitigasi risiko sanksi administratif maupun pidana akibat kebocoran data pribadi pada pasal 67. Dan di sini seperti yang tadi sudah dimention bahwa tujuan kami adalah untuk menghindari sting link out, maka dari itu kami juga menghindari sanksi pidana sting link out pada pasal 67 dan 68, di mana disebutkan bahwa larangan untuk mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan yang merugikan subjek data. Selanjutnya, ah, di kesimpulan ini, dataset mentah yang kami gunakan, kami temukan ini memiliki resiko privasi yang sangat kritis dengan 98,55% terpapar oleh PII. Nah, implementasi generating data sintetik yang kami lakukan dengan lama 3.2 terbukti efektif melakukan anonimisasi tanpa merusak konteks semantik data. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok coding mudah mengamankan data. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.